Shalom. Selamat pagi, saya Gio. Saya Andari. Saya Ukang. Apa kabar teman-teman di rumah? Hari ini ibadah akan dibuka dengan pujian menyanyikan lagu Yesus Pokok. Untuk ibadah pada pagi ini kita sudah buka dengan satu pujian yang luar biasa. Nah, supaya lebih terberkati lagi, kita mau buka dalam doa dulu ya teman-teman. Nah, doa pembukaan pada pagi ini akan dibawakan oleh siapa, Cio? Tiara, silakan Tiara. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan dan juga kasih Tuhan dan juga kesehatan yang kami rasakan. Berkati Mutiara dan juga teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru mau ibadah sekolah minggu. Berkati agar ibadah kami berjalan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah teman-teman. Oke, untuk pujian yang selanjutnya kita mau pujikan satu lagu lagi. Lagunya apa, Cio? Lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Haleluya,
selanjutnya kita mau siapkan persembahan untuk minggu ini. Persembahan nanti teman-teman bisa masukkan dalam sebuah amplop. Kemudian jangan lupa pada amplop itu dituliskan persembahan untuk sekolah minggu dan bisa diserahkan dulu ke papa mama supaya nanti oleh papa mama bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada minggu ini, kita juga akan bawakan satu lagu. Apa itu, Gio? Bawa persembahanmu. Oke, kita pujikan bersama ya. Persembahan hari ini akan dibawakan dengan doa yang dipimpin oleh Eben. Silakan Eben. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan, berkatilah persembahan ini untuk pelayanan di sekolahku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Eben. Nah, persembahan kita sudah kita bawa ke hadirat Tuhan dan kita sudah siap untuk menerima firman Tuhan ya teman-teman. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sambil menyiapkan Alkitab kita mau pujikan satu lagu yaitu Baca Kitab Suci. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya untuk menyiapkan hati kita. Nah, doa firman pada pagi ini akan dibawakan oleh siapa, Gio? Oleh Evan. Silakan Evan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Buka hati pikiran kami, supaya mengerti firman-Mu. Berkati dan mampukan Pak Sam dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Evan doanya. Nah, siap mendengarkan firman Tuhan semua ya teman-teman. Firman pada pagi ini dibawakan oleh siapa, Gio? Pak Sam.
Ya, silakan Pak Sam. Salam, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Mogoharjo yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali lewat firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar membaca firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-34. Saya ulangi lagi, firman Tuhan pagi ini terdapat dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian bacaan firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Umpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu sudah menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Kita mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dan bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan sesuai dengan segala sesuatu secara tersendiri. Anak-anak yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan pagi ini diberi judul atau tema bertumbuh di dalam anugerah. Saya ulangi lagi, bertumbuh di dalam anugerah. Anak-anak yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau bertumbuh, saya percaya hari ini semua sehat, semua baik, semua kuat, semua dilindungi oleh Tuhan. Dan hari ini kalau kita bertumbuh menjadi besar adalah menjadi anak yang sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi anugerah hari ini yang kita baca dari kitab Markus ini berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh iman kita, bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau anugerah itu dikatakan adalah sesuatu yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma ke kita. Kematiannya di atas kayu salib itu adalah cuma-cuma. Kesehatan diberikan ke kita adalah cuma-cuma. Kita boleh makan dan minum itu adalah anugerah Tuhan. Karena di luar sana tidak semua orang beruntung seperti kita yang makan sehari 3 kali. Ada yang makan sehari cuma sekali. Tetapi mari kita belajar. Kita mau mensyukuri firman Tuhan lewat anugerah yang Tuhan berikan buat kita setiap saat. Hari ini kita akan belajar dari biji sesawi, bagaimana biji sesawi itu dijadikan contoh. Sesuatu biji yang sangat kecil, tapi dia dia ketika ditanam dan bertumbuh dan memberi manfaat yang baik atau berguna bagi dikatakan di situ burung-burung itu membuat sarang di situ. Biji sesawi adalah biji yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada butiran pasir. Namun biji yang kecil itu jika ditaburkan di tanah yang baik, disirami dan dirawat, pada akhirnya akan dapat bertumbuh menjadi pohon dengan cabang-cabang yang besar dan dapat menjadi tempat bersarang burung-burung di udara. Disitulah biji sesawi kecil menjadi
hal yang luar biasa. Halo anak-anak sekolah minggu GKJ Mogo Harjo yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita belajar, mari kita bertanggung jawab atas setiap tugas yang Tuhan berikan buat kita. Maka walaupun kita kecil, tetapi tugas yang diberikan Tuhan ke kita benar-benar bertanggung jawab. Itu adalah kita seperti biji sesawi. Walaupun secara umur kita masih kecil, tetapi kita diajungkan jempol. Wah, anak itu luar biasa. Wah, anak itu baik. Wah, anak itu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Contoh-contoh di mana anugerah atau anugerah-anugerah yang diberikan bagi kita. Ini ada contoh-contoh. Di sini ditulis ada gambar kopi, nyanyi, ini sama ya, main biola. Sadar tidak sadar, anak-anak sendiri ada yang latihan ini, ada yang dilesin orang tuanya untuk melatih ini secara khusus. Biola bisa dipakai di gereja, bernyanyi bisa di gereja, di sekolah minggu. Ya, ini adalah anugerah atau berkat atau yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Tidak semua orang bernyanyi, tidak semua orang bisa bernyanyi, tidak semua orang bisa main biola. Tapi kalau anak-anak diberikan anugerah atau talenta yang diberikan Tuhan bagi anak-anak untuk dengan tugas-tugas ini, mari kita menjadi berkat buat orang lain. Seperti biji sesawi yang dikatakan bahwa dia sangat kecil, tapi dia memberi manfaat bagi burung-burung yang bertumbuh menjadi besar, dan burung-burung itu membuat sarang di situ. Ini bukan cuma bernyanyi, bukan cuma kopi, bukan cuma main biola, tetapi ada yang lain. Ada yang silakan. Oh, ini dengan hobi saya senangnya main bola, saya senangnya main badminton. Oh, saya senangnya renang. Anak-anak yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak semua orang bisa menendang bola, tidak semua orang nemplek badminton, dan tidak semua orang juga bisa renang. Tapi kalau kita bisa renang dan orang tua kita melihat bahwa itu talenta kita, orang tua kita menolong kita dengan dibawa ke tempat kursus, bisa renang, main bola, atau bisa bernyanyi dengan baik, melatih kita untuk bernyanyi dengan baik, memuji Tuhan. Itu adalah anugerah yang seharusnya kita syukuri, anugerah yang seharusnya kita benar kalau dibawa ke tempat latihan, ya benar-benar latihan. Jangan sampai berkat yang kita dapat itu ketika dibawa contoh sampai tempat latihan terganggu dengan orang-orang teman-teman yang ada di tempat latihan dan kita tidak fokus. Itu sebenarnya tidak boleh. Yang boleh adalah bagaimana kita konsentrasi, fokus, sehingga ketika hal-hal ini, bernyanyi, berolahraga, main biola, masak, kalau benar-benar kita tekuni dengan baik atau kita laksanakan, itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah bagian dari anugerah Tuhan yang diberikan dalam bentuk talenta. Bagaimana kita boleh melakukannya? Kita harus bertanggung jawab dengan hal-hal ini yang berikut. Bagaimana iman kita juga harus tumbuh. Salah satu anugerah itu adalah bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh dengan baik. Ada iman kita bagaimana bertumbuh dengan baik. Kalau kita melihat orang lain yang sedang sakit aja kita tidak mendoakan. Kita lihat orang lain yang sakit aja kita tidak membantu. Kita lihat di sini diceritakan ada Ibu Arsya dan Mika yang sedang sakit. Dan Arsya dan Mika berdoa memohon kesembuhan sang ibu. Jangan sampai kita berpikir bahwa doa saya nggak manjur.
ada malaikat Tuhan khusus untuk anak-anak ketika berdoa, dan Tuhan akan menyempurnakan doa kita. Jadi kita tidak perlu malu, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu untuk takut untuk mendoakan orang lain. Maka mari kita belajar untuk bagaimana kita bisa mendoakan orang lain. Ini salah satu contohnya, contoh untuk membangun iman kita untuk menolong orang lain. Kalau tadi biji sawi dikatakan bahwa biji sesawi itu bertumbuh menjadi besar dan bisa menolong burung-burung itu dengan membuat sarang. Nah, ini yang berikutnya dalam hal iman. Nah, ini juga, ini ada orang lagi duduk berlutut untuk berdoa. Ini ya, orang sedang berlutut untuk berdoa. Mari kita suka berdoa. Karena suka berdoa adalah menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Suka membaca firman Tuhan adalah menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Anak-anak yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, perumpamaan ini sangat mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu adalah baik buat Tuhan. Tetapi bagaimana bisa bernyanyi, bagaimana bisa berlatih bola dengan baik, badminton dengan baik, atau bisa bernyanyi, bisa masak dengan baik, kalau kita tidak serius, kalau kita tidak serius berlatih, kalau kita tidak serius konsentrasi, ya itu yang bermasalah. Itu secara jelas bahwa hal-hal seperti itu tidak akan menolong kita untuk bertumbuh dengan baik. Firman Tuhan ini baik buat kita. Maka anak-anak, hari ini mari kita belajar apa yang Tuhan berikan buat kita. Entah itu suka bernyanyi, entah itu suka main biola, entah itu suka melukis, entah itu suka bernyanyi, main bola, badminton, bisa renang. Mari kita menjalankan tugas-tugas itu dengan baik. Karena di kemudian hari kita juga dengan kita suka berlatih dan itu melakukan dengan baik, maka akan menolong orang lain. Kita bisa melatih orang lain supaya seperti kita juga. Terima kasih firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita, biar kita menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi lingkungan kita, baik di rumah, tetangga, tetapi juga terutama untuk Tuhan. Ya, sampai kita hidup tidak ada manfaatnya. Mari kita suka berdoa, suka melayani Tuhan. Karena itu adalah anugerah yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini atas firman yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Anugerah atau talenta yang Tuhan berikan bagi kami, supaya itu bermanfaat dan kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Pak Sam buat firmannya. Gimana firmannya dari Pak Sam? Bagus dan menarik banget. Ya, sangat memberkati ya buat Gio, buat Mbak Dari, buat Om Anggoro, dan juga buat teman-teman semua di rumah. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih Gio? Kita bakalan ngelakuin prakarya yang dipimpin oleh Bibi. Prakaryanya berupa kuis dengan hadiah menarik. Silakan Bibi. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Wibi. Hari ini sebagai prakaryanya aku punya games nih buat kalian. Kira-kira apa ya gamesnya? Yaitu teka-teki alfabet. Kira-kira gamesnya kayak apa ya? Ikutin yuk. Tapi sebelumnya kalian perlu mempersiapkan kertas atau buku tulis, pensil, spidol atau pulpen. Siap nggak? Ayo! Kita mulai ya. Pertama kita tulis alfabet dari A sampai Z seperti ini ya teman-teman. A, B,
O P Q R S T U V W X Y dan Z. Lalu kita tulis nomor 1 sampai 26 seperti ini ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
24, 25, dan 26. Seperti ini teman-teman. Sekarang saatnya kita masuk ke teka-teki. Teka-tekinya adalah menebak atau mencari rangkaian angka yang diubah menjadi huruf sehingga bisa membentuk kata atau kalimat. Contoh, aku punya rangkaian angka seperti ini. 1, 11, dan 21. Lalu kita cari setiap angka itu hurufnya apa saja ya. 1 itu apa ya teman-teman? Oh, A. Kita tulis di sini. Lalu 11. Kita cari yuk. 11 itu K ternyata. Lalu yang terakhir kita cari 21 itu angkanya apa ya? 21. U. Nah, ketemu deh. Ini huruf atau katanya apa? Ini katanya aku. Selanjutnya aku akan memberikan kalian 3 soal teka-teki ya. Kalian catat ya. Siap? Oke. Nomor 1. Kalian catat ya. Jawabannya apa nih? Nomor 2. Ayo dicatat ya. Nomor 3 yang terakhir. Dah, itu adalah 3 soal. Kalian cari jawabannya ya.
Itu dia 3 teka-teki yang harus kalian pecahkan. Tapi bagi yang adik-adik yang kecil-kecil, minta tolong mama sama ayah bantu ya. Boleh kok. Nah, bagi teman-teman yang sudah selesai mengerjakan, tolong ditulis dan dikirim jawabannya ke nomornya Kak Betty. Bagi yang menang, kita punya hadiah yang manis buat kalian. Minggu depan kita akan undi, oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bibi. Nah, teman-teman jangan lupa ya mengirimkan jawaban kuisnya ke nomor yang ada di bawah ini. Dan ditunggu untuk pengundian dan pengumuman pemenangnya di sekolah minggu yang akan datang atau minggu depan. Kuisnya menarik banget. Selamat ya buat teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar. Ditunggu hadiahnya. Yeay. Nah, ibadah pada pagi ini sudah selesai. Kita mau berdoa dulu. Doanya oleh siapa? Oleh Aaron. Silakan Aaron. Silakan Aaron. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Untuk ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Aaron doanya. Untuk menutup ibadah pada pagi ini, kita mau pujikan Bapa terima kasih. Nah, teman-teman, kita juga akan selalu mengingatkan kita semua untuk selalu melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Itu ada 5M. Yang pertama apa, Cio? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air. Nah, yang ketiga, menjaga jarak, kemudian selalu membatasi pergerakan atau mobilitas kita, dan juga menjauhi kerumunan-kerumunan orang. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih untuk petugas dan pelayan yang sudah melayani di ibadah anak pada minggu pagi ini. Yang pertama untuk Pak Sam yang sudah melayani firman, kemudian untuk pelayan-pelayan doa kita, siapa aja Cio? Tiara, Eben, Ivan, sama Aaron. Dan juga untuk prakarya pagi ini oleh siapa Cio? Bibi. Dan juga untuk musik, untuk Om Anggoro, terima kasih pelayanannya. Nah, kita akan ketemu lagi di minggu depan dalam ibadah anak yang selanjutnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.